الفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وأمري ناكس في كل يوم وذنبي زائد كيف احتمالي إلهي عبدك العصي أتاك مكيرا بالذنوب وقد جاءك وإن تغفر وأنت لذاك أهل وإن تدرت ومن يرحم سواك. Para pemirsa program Oase di Jaka TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya Badruddin Arsyad Al-Banjari akan membawakan sebuah tema dengan tema yaitu kepatuhan seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah menjadi penyebab utama seorang anak itu masuk ke dalam surga. Bahkan menjadi satu penyebab utama kesuksesan seorang anak itu di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin diceritakan bahawa Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah mereka orang-orang yang kelak menjadi teman Nabi Allah Musa alaihissalam di dalam surga. Nabi Musa yang dikenal dengan kalimullah, dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Man rafiqi fil jannah ya Allah?" Siapakah yang akan menjadi temanku nanti di dalam surga? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa alaihissalam, "Awwalu rajulin yamurru ala hadha at-tariq huwa rafiquka fil jannah." Yang artinya orang laki-laki yang pertama kali melewati jalan ini adalah temanmu nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Musa pun kemudian menantikan di tempat itu, dia duduk menunggu siapakah sebenarnya yang akan datang dan yang akan lewat di jalan itu, dan dia nanti akan menjadi temanku di dalam surga. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dengan membawa sekantong tas yang di dalamnya ada makanan. Dia melewati Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Musa pun mengikutinya dari belakang sampai pemuda itu masuk sebuah rumah kecil.
Kemudian Nabi Musa pun mengintai dari luar rumah itu. Ternyata di dalam rumah itu ada orang wanita tua, seorang wanita tua yang kemudian diberikan makanan oleh pemuda itu. Dikeluarkan dari kantong itu makanan, disuapi wanita tua ini, kemudian diberikan minuman. Sekali-kali dibersihkan tubuhnya oleh pemuda itu. Lalu selesai daripada merawat wanita tua itu, kemudian pemuda itu pun keluar rumah. Nabi Allah Musa alaihissalam kemudian menemui beliau. Beliau bertanya kepada pemuda ini, "Wahai pemuda, siapakah gerangan wanita tua yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu itu?" Pemuda ini mengatakan, "Dia adalah ibuku." Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada pemuda itu, "Pernahkah ibumu itu mendoakan kamu, wahai pemuda?" Lalu pemuda ini mengatakan, "Innaha tad'uni bida'watin wahidah." Sesungguhnya ibuku itu kalau berdoa cuma satu doanya. Apa doanya itu, kata Nabi Musa alaihissalam? Kemudian dia mengatakan, "Allahumma ij'al ibni ma'a Musa fil jannah." Ya Allah, jadikanlah putraku, jadikanlah anakku yang setiap hari merawatku dan menyayangi aku ini, kelak berada di dalam surga bersama Nabi Allah Musa alaihissalam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar nilainya bakti seorang anak itu kepada orang tuanya, sehingga dia, pemuda itu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dan surganya tidak tanggung-tanggung. Surganya adalah berkumpul dengan para nabi dan para rasul. Lalu Musa mengatakan kepada pemuda itu, "Wahai pemuda, ku berikan kabar gembira kepadamu bahwa sesungguhnya aku ini adalah Musa ibnu Imran. Doamu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kau kelak bersamaku di dalam surga." Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar nilai pahala yang didapatkan seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan begitu besar dosanya seseorang anak apabila durhaka kepada orang tuanya. Pada satu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir." Wahai sahabat-sahabatku, maukah kalian kalau kalian saya beritahukan tentang dosa-dosa besar? Qalu bala, mereka mengatakan, "Baik ya Rasulullah, kami ingin tahu apa itu dosa-dosa besar." Kemudian Rasul mengatakan, "Asyirku billahi wa uququl walidain." Yang pertama, dosa yang terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Tuhan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, itulah dosa yang tidak pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kedua adalah uququl walidain. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, seorang anak yang berani kepada anak orang tuanya, dia akan mendapatkan dosa besar. Bahkan dia tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jangan kemana-mana. Para pemirsa Jaka TV, kita akan kembali pada segmen selanjutnya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa.
Para pemirsa Jaka TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada satu ketika seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabba ila Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul mengatakan, qala as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, kata Nabi, yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan melakukan salat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud pun bertanya kembali kepada Rasulullah, summa ayyun? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala birrul walidain. Yang kedua, kata Rasulullah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah berbakti kepada orang tuanya. Kemudian Ibnu Mas'ud pun bertanya untuk ketiga kalinya, summa ayyun ya Rasulullah? Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang kita dengarkan tadi ini, lihatlah betapa besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan pahalanya itu lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Saudara-saudara pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad. Ya Rasulullah, aku akan berbaiat kepada engkau untuk ikut bersamamu di dalam hijrah dan di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abtaghi al-ajra min Allah taala. Saya berjuang, saya berhijrah itu yang kami harapkan cuma satu, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada pemuda itu, "Fahal min walidayka hayyun?" Wahai pemuda, apakah masih ada di antara ayah dan ibumu itu yang masih hidup bersamamu? Maka pemuda itu mengatakan, "Qala na'am ya Rasulullah, mereka masih hidup ya Rasulullah, bal kilahuma hayyun." Bahkan kedua-duanya mereka masih hidup ya Rasulullah. Qala, maka Rasul mengatakan, "Fatabtaghil ajra min Allah?" Apakah kamu ingin masih mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am, pemuda itu mengatakan, "Ya, tentu saja ya Rasulullah, kami ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala." Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma." Kalau begitu wahai pemuda, kau pulang saja ke rumahmu. Pergauli ayah dan ibumu dengan sebaik-baik pergaulan. Inilah hadis yang menunjukkan bahawa pahala orang yang birrul walidain, patut dan taat kepada orang tua itu, melebihi pahalanya orang yang berjihad fi sabilillah. Dan perlu diketahui bahawa ketaatan seseorang anak kepada orang tua itu tidak hanya dibatasi dengan kematian orang tua. Artinya bahawa seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya saat dia bersama anak itu di dunia, sampai orang tua itu berada di alam kubur, di alam barzakh. Seorang anak itu masih wajib berbakti kepada orang tuanya. Diriwayatkan pada satu ketika ada seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu datang dari Bani Salmah. Dia tanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba orang itu datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima?" Wahai Rasulullah, apakah masih ada kewajiban bagi aku
seorang anak ini untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, sedangkan mereka sudah berada di alam kubur. Sedangkan mereka sudah berkalang tanah, wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, na'am, ya wahai pemuda, masih ada kesempatan bagimu untuk berbakti kepada mereka. Masih ada kewajiban bagimu untuk berbakti kepada kedua orang tuamu, walaupun mereka sudah berada di dalam kubur, walaupun mereka sudah berada di alam barzah. Lalu Rasul mengatakan, meneruskan hadisnya, apakah yang menjadi kewajiban kita dan yang masih bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Beliau mengatakan yang pertama adalah as-salatu alaihima. Yang pertama kewajiban kita kepada orang tua kita itu adalah mendoakan kedua orang tua kita. Doakan mereka. Doakan supaya alam kuburnya diluaskan oleh Allah. Doakan alam kuburnya menjadi taman di antara taman surga. Doakan agar mereka tidak diazab, tidak disiksa di alam kubur mereka. Bahkan doakan agar orang tua kita merasa kenikmatan kubur dialaminya. Yang kedua, kata baginda Rasulullah SAW, al-istighfaru lahuma, yaitu memohon ampun untuk kedua orang tua kita. Makanya diajarkan oleh guru-guru kita, para salafun salihun. Mereka mengajarkan setelah salat kita hendaknya mendoakan kepada kedua orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Itu kita baca setelah kita melakukan salat. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa infadu ahdihima min ba'di mautihima. Yang ketiga adalah meneruskan apa yang pernah dijanjikan oleh orang tua kita. Ketika di dunia orang tua kita pernah mengatakan, saya akan menyumbangkan harta saya 1 juta untuk pembangunan masjid. Kemudian dia meninggal dunia sebelum terlaksanakan apa yang menjadi ucapannya itu. Maka kita keluarkan 1 juta untuk masjid itu. Adalah bakti kita kepada orang tua. Atau mungkin orang tua kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari saya akan membaca salawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali. Atau membaca tasbih 1000 kali. Maka ketika orang tua kita meninggal dunia, kita teruskan apa yang dia lakukan setiap hari, yaitu membaca salawat ataupun tasbih 1000 kali setiap hari. Itulah bentuk bakti kita seorang anak kepada orang tuanya yang ada di alam kubur. Kemudian yang keempat adalah silaturahim allati la tusal illa bihima, yaitu menyambung silaturahmi, menyambung persaudaraan kita dengan orang-orang yang berkaitan dengan kita karena sebab kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, yang nomor 5 itu adalah ikramu asdiqaihima, yaitu memuliakan teman-teman orang tua kita dahulu ketika hidup bersamanya. Hal ini yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita berada di alam kubur untuk berbakti kepada mereka. Maka 5 hal ini yang bisa kita lakukan. Para pemirsa, jangan kemana-mana dulu. Kita akan kembali dalam segmen berikutnya. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Para pemirsa Jaka TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan antara anak dan orang tua berkaitan dengan kepatuhan mereka, kebaktian mereka kepada orang tua itu bisa kita dibagi menjadi 4. Ada 4 golongan. Yang pertama yaitu
seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya ketika hidup bersamanya di dunia. Kemudian setelah orang tuanya meninggal dunia, anak ini tidak lagi mengingat orang tuanya. Anak ini tidak lagi mendoakan orang tuanya. Anak ini tidak lagi berziarah kubur orang tuanya. Maka anak yang demikian itu adalah termasuk golongan anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sebab kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak hanya dibatasi dengan kematian orang tua itu sendiri, tetapi kebaktian kita kepada orang tua kita itu adalah dibatasi dengan kematian kita sendiri. Selama kita masih hidup, wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka siapapun yang ketika di dunia ini berbakti kepada orang tuanya, tetapi setelah meninggal dunia dia tidak pernah lagi ingat pada orang tuanya, maka ini termasuk tergolong anak yang durhaka kepada orang tuanya. Golongan yang kedua, yaitu adalah seorang anak yang ketika di dunia ini dia durhaka kepada orang tuanya. Dia berani kepada orang tuanya. Dia sakiti ayah dan ibundanya. Kemudian setelah meninggal dunia orang tuanya, dia menangis, dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa untuk orang tuanya. Dia kerjakan apa amalan baik yang pernah dilakukan orang tuanya. Disambung keluarganya, disambung dihormatinya teman-temannya. Maka orang ini adalah termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang berbakti kepada orang tuanya. Orang ini hanya bisa kita doakan. Karena ketika di dunia itu dia menyakiti orang tuanya. Tapi masih ada kesempatan bagi dirinya itu untuk memperbaiki, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan 5 hal yang pernah dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kelompok yang ketiga itu adalah seorang anak yang ketika hidup di dunia dia durhaka kepada orang tuanya. Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia sakiti hati orang tuanya. Dia tidak pernah mendengar nasihat orang tuanya. Pendek kata, dalam kehidupannya dia selalu menentang orang tuanya. Setelah meninggal dunia, dia lupakan lagi orang tuanya. Dia tidak pernah ingat dengan orang tuanya. Tidak pernah berdoa, tidak pernah berbuat baik untuk orang tuanya. Bahkan dia lupakan orang tuanya begitu saja. Maka orang ini sudah dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Tidak mungkin dia akan masuk dalam surga. Sebab keridhaan orang tua Allah Subhanahu wa taala itu berada dalam keridhaan orang tua. Bagaimana Allah akan masukkan seorang hamba yang tidak mendapatkan keridhaannya? Bagaimana Allah akan masukkan seorang hamba yang berada di dalam murkanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Wal-iyadu billah, jangan sampai kita menjadi kelompok yang ketiga ini. Yaitu ketika di dunia dia menyakitkan orang tua, setelah meninggal dia tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Dan kelompok yang keempat adalah golongan anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Saat orang tuanya hidup, dia berbakti, dia sayang, dia bantu orang tuanya. Segala kebutuhannya diberikan kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya itu meninggal, dia menangis, dia menyesal. Mengapa hanya itu yang bisa saya lakukan untuk orang tua? Maka dia berdoa untuk orang tua. Maka dia istighfar untuk orang tua. Dia lanjutkan apa yang menjadi wirid-wirid aurat-aurat yang dibaca oleh orang tuanya. Amalan-amalan yang dilakukan orang tuanya dijalankan. Dia sambung sanak keluarganya. Dan dia hormati bekas teman-teman orang tuanya. Maka inilah yang kita harapkan. Jalan menuju surga terbuka luas bagi pemuda ini. Jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala diberikan sepenuhnya kepada pemuda ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kita semoga kita menjadi kelompok yang keempat, yaitu kelompok yang terbaik, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup bersamanya di dunia. Dan ketika orang tuanya berada di alam kubur, dia terus berdoa, dia terus istighfar, dia terus mendatangi kuburnya untuk mendoakan
kedua orang tuanya. Oleh karena itu para pemirsa, para ulama-ulama kita mengajarkan kepada kita agar supaya jangan pernah kita tidak menziarahi kubur orang tua. Maka ziarah kubur itu disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengingat alam akhirat. Untuk apa? Untuk mengingat orang tua kita. Untuk mendoakan mereka. Untuk mengingatkan bahwa suatu saat kita akan masuk di dalamnya. Maka kebutuhan orang tua kita ketika berada di alam kubur itu sesungguhnya lebih banyak bantuan yang dibutuhkan kepada kita sebagai anak-anaknya daripada saat kita berada di dunia. Kalau ketika di dunia orang tua kita ini mendapatkan kekurangan, masih banyak orang lain yang bisa membantu. Masih banyak orang yang lain, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita yang bisa membantu orang tua kita. Tapi siapa yang mengingat dan membantu orang tua kita yang ada di dalam kubur? Para pemirsa yang budiman, barangkali saat kita hidup dahulu, orang tua kita tidak pernah berbakti, bahkan kita menyakitkan hati mereka. Masih ada kesempatan bagi Anda, bagi kalian yang masih durhaka kepada orang tua saat mereka itu dalam keadaan hidup. Masih ada kesempatan bagi kalian, yaitu 5 hal ini. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian walaupun mereka berada di alam kubur. InsyaAllah kalian akan mendapatkan kemuliaan dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kalian atas kedurhakaan kalian kepada orang-orang tua kalian. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik agar kita bisa melakukan kebaktian kita atau kepatuhan kita kepada kedua orang tua kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.